Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Lambe atas 1974. Hari ini saya berada di perumahan Vida, ya perumahan Vida di daerah Padurenan, Mustika Jaya, Bantar Gebang, Bekasi. Tadi pas nyupir, saya kok kepikiran saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di depo Pertamina Pelumpang Tanjung Priuk, ya. Itu musibahnya luar biasa, musibah yang mungkin kita juga tidak mengira sampai sedahsyat itu. Tapi yang jelas kejadian itu merupakan pembelajaran juga bagi kita semua di sini, termasuk saya, bahwasannya namanya musibah itu memang sudah menjadi takdir, ya, sudah menjadi suratan. Yang jelas insya Allah bisa kita jadikan hikmah bagi kita semua. Ya memang saya sendiri dulu sering lah lewat situ, ya karena memang aktivitas lebih banyak di Jakarta. Namanya depo tuh, depo Pertamina itu di sana kalau nggak salah dia nyimpen BBM untuk didistribusikan di sekitaran Jabodetabek. Ya, yang jelas saya pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa bagi para korban, bagi para keluarga yang telah ditinggalkan sanak saudaranya. Ya jadi ya semoga insya Allah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya. Insya Allah syahid, karena itu musibah dan bencana yang tidak terduga. Mudah-mudahan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi selalu ketabahan dan mendapatkan yang terbaik untuk melanjutkan hidup ke depan. Saya tidak bisa berkomentar banyak. Yang jelas saya melihat sebagai orang awam bahwa instalasi penyimpanan BBM memang sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk, daerah padat penduduk. Ya, di sini saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tidak. Tapi kebetulan saya bekerja dulu bekerja di perusahaan oil and gas. Jadi memang kalau area penyimpanan memang harus jauh dari pemukiman padat penduduk. Ya tapi masalahnya memang kalau saya pribadi melihat bahwa memang sudah tidak ideal gitu menempatkan depo itu di pemukiman padat penduduk. Ya, kita tidak usah memperdebatkan siapa duluan tinggal, siapa ini yang lebih berhak tinggal, ini fasilitas pemerintah, masyarakat harus mengalah. Ya tidak, kita lihat realitas saja sekarang. Masih banyak kok tempat-tempat yang bisa dijadikan depo penyimpanan kok untuk bahan bakar. Istilahnya juga memang harus bersih area itu, gitu loh. Jadi mungkin kalau saya lihat relokasi, ya mungkin sebaiknya yang direlokasi bukan penduduknya, ya deponya harus direlokasi, gitu ya. Karena istilahnya ya area sekitar depo itu emang harus clear, tidak ada pemukiman. Ya saya lihat juga di sekitaran Jabodetabek masih banyak kok lahan-lahan kosong di situ. Ya cuman masalahnya ini dijadikan pelajaran aja untuk Pertamina. Ini maaf nih Bapak Pertamina, ya istilahnya dari jarak depo itu ke akses ring 1, ring 2-nya, ring 3 itu harus ada jarak yang benar-benar harus di kasih barir gitu loh. Jadi jadikan pengalaman ya, tapi memang semua ini tidak bisa dihindari gitu loh. Saya lihat kita ini termasuk saya, itu kalau ada masalah gitu ya baru dipikirkan solusinya. Jadi bukan berpikir ini apa ya antisipasinya kalau begini. Jadi enggak. Jadi ya pas ada masalah baru berpikir gimana solusinya. Jadi terjadi masalah dulu baru dicari solusinya. Ya termasuk saya juga mungkin termasuk juga subscriber saya. Tapi ya mudah-mudahan ini jadikan pembelajaran gitu ya. Yang jelas bagi saya yang wajib direlokasinya adalah depo Pertaminanya. Karena memang menurut saya sudah tidak efektif lagi dari sisi safety gitu loh.
Oh ya itu oke lah, penduduk di sana relokasi, tapi nggak worth it gitu loh. Istilahnya walau gimana pun ya mereka adalah rakyat Indonesia yang berhak tinggal sesuai dengan kondisi dan situasi yang sudah mereka yang sudah mereka adaptasi sejak lama, istilah sudah nyaman gitu loh. Ya istilahnya kalau relokasi depo kan itu kan hanya penempatan aset doang ya. Akses mungkin ada alasan akses transportasi lah, jauh lah gini, enggak lah, itu sudah ada biaya-biayanya juga dibebankan juga ke kita nanti gitu loh. Jadi yang penting kalau bagi saya penempatan sarana-sarana strategis ya memang harusnya lebih baik jauh dari pemukiman penduduk ya. Solusinya seperti itu menurut saya. Jadi saya hanya berpendapat sebagai rakyat biasa ya memang yang harus direlokasi ya depo Pertaminanya, bukan penduduk setempat. Dan mudah-mudahan ini bukan menjadi ajang mempolitisasi karena menjelang pemilu. Menurut saya orang itu jahat banget kalau hal-hal ini dipolitisasi. Yang harus dipikirkan nih gimana solusinya nih supaya saudara-saudara kita yang berdampak kemarin itu bisa melanjutkan hidup tuh dengan baik, karena anak-anak mereka perlu sekolah, bapak-bapaknya perlu kerja, ibu-ibunya juga perlu menjalankan kehidupan secara normal gitu loh. Kalau hal ini selalu disibukkan dengan hal yang berbau politik, aduh, sampai kapan bangsa ini bisa berkembang ya. Jadi saya tetap punya pendapat yang harus direlokasi adalah depo Pertaminanya. Tenang aja, kalau masalah biaya bisa diatur gitu loh, bisa diatur. Oh transportasinya jadi mahal, nggak apa-apa, kita juga kok yang nanggung, rakyat kok. Mana ada pernah BBM naik terus harganya pemerintah yang nanggung. Kalau subsidi emang wajar subsidi ya, karena memang di sini juga ladang minyak yang kita punya juga banyak gitu loh. Ya menurut saya win-win solutionnya seperti itu menurut pendapat saya. Ya mudah-mudahan kedepannya saudara-saudara kita yang berdampak bisa melanjutkan kehidupannya. Ingat, doa mereka adalah doa yang dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat mereka tertimpa musibah. Mudah-mudahan Bapak pemerintahan Jokowi bisa cepat menanggapi, Bapak Menteri BUMN-nya Pak Erick Thohir. Untuk sementara Pak, fokus ke BUMN ini dulu lah Pak gitu loh. Pertamina ya, Pertamina juga perlu perlu juga diarahkan gimana bisa merelokasi tempat-tempat yang lebih strategis lagi, yang aman dari sisi aspek safety gitu. Oh iya, buat Pak Ahmad Sahroni nih, buat Pak Ahmad Sahroni, salam dari saya Pak gitu kan. Bapak kan juga orang Tanjung Priuk nih. Mudah-mudahan cepat bisa bantu mengingatkan pemerintah Pak Ahmad Sahroni. Oke Pak, sehat selalu buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.